Baik, perkenalkan nama saya Natalia Anggriani Girsang, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus bolak-balik yang keempat. Sub pokok bahasannya yaitu 1. Rangkaian RLC paralel. 2. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. Ketiga, penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Kompetensi dasar 35. Menganalisis rangkaian arus bolak-balik atau AC serta penerapannya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajarannya selesai, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan karakteristik rangkaian paralel RLC. Kedua, menentukan impedansi daripada rangkaian paralel RL pada tegangan AC. Ketiga, menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik. Keempat, menentukan besar energi listrik. Dan kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik. Keenam, menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik. Ketujuh, menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Rangkaian paralel RLC pada tegangan AC, di mana sifat dari rangkaian RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor atau IR, induktor atau IL, dan kapasitor atau IC. Besar tegangan pada resistor atau VR, pada induktor yaitu VL, dan pada kapasitor VC sama besar dengan tegangan V. Gambar susunan RLC paralel pada tegangan AC dapat kita lihat sebagai berikut. Besarnya arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor atau rangkaian bersifat kapasitif adalah I kuadrat sama dengan IR kuadrat tambah IL kurang IC kuadrat. I sama dengan akar dari IR kuadrat tambah dalam kurung IL kurang IC tutup kurung dikuadratkan. Berdasarkan persamaan di atas, besarnya impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan I per dalam kurung I per R kuadrat tambah dalam kurung I per XL kurang IX per XC tutup kurung dikuadratkan. Untuk menentukan besar sudut fasenya digunakan persamaan tan sudut fase sama dengan IS per IR. Dapat kita lihat gambar diagram pasornya sebagai berikut. Contoh soal. Suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz dirangkai secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor yang memiliki nilai hambatan 30 ohm, induktor yang memiliki nilai induktansi 300 mH, dan kapasitor yang memiliki nilai kapasitas 50 mikrofarad. Berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Jawab, diketahui F kecil sama dengan 50 Hz, R besar sama dengan 30 ohm, L besar sama dengan 300 mH sama dengan 0,3 H. C sama dengan 50 mikrofarad sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 F. Ditanya Z. Jawab, nilai reaktansi induktif atau XL sama dengan 2 pi kali F kali L. XL sama dengan 2 kali 3,14 kali 50 Hz kali 0,3 Hz kali 0,3 H. XL sama dengan 6,28 kali 15 ohm. XL sama dengan 94,2 ohm sama dengan 94 ohm. Reaktansi kapasitif atau XC dapat kita hitung. XC sama dengan 1 per 2 pi FC. XC sama dengan 1 per 2 kali 3,14
kali 50 kali C-nya tadi 50 kali 10 per 6. XC sama dengan 1 per 6,28 kali 250 kali 10 pangkat minus 5. XC sama dengan 10 pangkat 5 per 1570. XC sama dengan 63,6 ohm sama dengan 64 ohm. Besar impedansinya Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R pangkat 2 tambah dalam kurung I per XL kurang I 1 per XL kurang 1 per XC dikuadratkan. Z sama dengan 1 per dalam kurung 1 per 30 kuadrat tambah 1 per 90 kurang 1 per 64 kuadrat. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per 900 tambah 1 per 30 kuadrat. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per 900 tambah 1 per 900. Z sama dengan 1 per akar dari 2 per 900. Z sama dengan 1 per 1 per 1,41 per 30. Z sama dengan 30 per 1,141 sama dengan 21,23 ohm sama dengan 21,3 ohm. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. Besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan kapasitor atau XC yang disebut reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setengah energi sumber tegangan bolak-balik disimpan dalam kapasitor. Setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. Sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi dikembalikan ke rangkaiannya lagi. Daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan murni saja atau R. Perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun disebut dengan faktor daya. Persamaan faktor daya yaitu cos sudut fase sama dengan daya sesungguhnya per daya semu. Cos sudut fase sama dengan I efektif kuadrat kali R per I efektif kuadrat kali Z sama dengan R per Z. Keterangan R sama dengan hambatan sesungguhnya satuannya ohm, Z sama dengan hambatan semu satuannya ohm juga. Cos sudut fase adalah faktor daya. Jadi daya sesungguhnya dalam rangkaian arus AC dapat dinyatakan sama dengan hasil perkalian daya hasil perhitungan teoritis dengan faktor dan yang secara umum dapat dituliskan P sama dengan V efektif kali I efektif kali cos sudut fase sama dengan I efektif kuadrat kali Z cos sudut fase sama dengan I efektif kuadrat R. Keterangan P sama dengan daya rata-rata satuannya watt, V efektif sama dengan tegangan efektif satuannya V besar, I efektif sama dengan kuat arus efektif satuannya A. Contoh soal, rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik tegangan 200V memiliki frekuensi angular 2500 radians per S. Jika R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5H dan C sama dengan 0,4 mikrofarad, tentukanlah A. Kuat arus dalam rangkaian, B.
faktor daya rangkaian. C. Daya sesungguhnya. Jawab, diketahui V sama dengan 200 V dan frekuensi sama dengan 2500 Hz, S. R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 H, C sama dengan 0,4 mikrofarad. Ditanya A, I, B, cos sudut fase, C, P. Penyelesaian XL sama dengan frekuensi L kali L sama dengan 2500 Hz kali 0,5 sama dengan 1250 ohm. Dalam penyelesaiannya yaitu XC sama dengan 1 per W per C. XC sama dengan 1 per 2500 kali 4 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 1 per 10 pangkat minus 3 sama dengan 1000. Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan akar dari 600 kuadrat tambah 1250 kurang 1000 dikuadratkan. Z sama dengan akar dari 422.500 sama dengan 650. I sama dengan V per R sama dengan 200 per 600 sama dengan 0,3 A atau 0,3 ampere. B ini tadi B cos sudut fase sama dengan R per Z sama dengan 600 per 650 sama dengan 0,92. C P sama dengan V kali I kali cos sudut fase sama dengan 200 kali 0,3 kali 0,92 sama dengan 55,2 watt. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, TV, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. Dua rangkaian radio merupakan salah satu alat elektronika yang menggunakan rangkaian RLC dalam pengoperasiannya. 3. Pada saat menyetel radio terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi pada saat menyetel radio yaitu dengan memutar knob atau tombol tuning. Untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar sehingga memenuhi persamaan frekuensi sudut alaminya sama dengan frekuensi sudut. Dalam rangkaian sebuah radio penerima, kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tertentu berhubungan dengan panjang gelombang radio yang diterima radio. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.